Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video pembelajaran kali ini, Pak Syam akan membahas materi matematika kelas 7 SMP, yakni tentang bab bilangan. Di pertemuan kedua, Pak Syam akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, siapkan alat tulis kalian. Mari kita belajar bersama. Let's go! Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Seperti kita ketahui di pembahasan sebelumnya, bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Untuk konsep yang pertama, jika tandanya sama, maka jumlahkan angkanya. Kemudian, tandanya mengikuti soal. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat di soal yang pertama, 8 ditambah 5. Kita lihat bahwa di sini nilainya sama-sama positif. Nah, karena tandanya sama-sama positif, maka kita jumlahkan 8 ditambah 5, 13. Nah, karena tandanya sama-sama positif, maka di sini juga positif. Contoh yang kedua, negatif 8 ditambah negatif 5. Nah, perhatikan bahwa di sini tandanya juga sama, yaitu negatif dan negatif. Kalau tandanya sama, kita jumlahkan 8 ditambah 5, 13. Akan tetapi, di sini kan tandanya sama-sama negatif, maka untuk nilainya juga negatif 13. Jadi diingat-ingat, kalau tandanya sama, tinggal kita jumlahkan. Dan tandanya mengikuti soalnya. Kalau soalnya sama-sama positif, hasilnya ya positif. Kalau soalnya sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Untuk konsep yang kedua, jika tandanya beda, maka kurangkan angka besar dengan kecil. Lalu, tanda mengikuti angka yang besar. Contohnya, negatif 4 ditambah 6. Nah, tinggal kita kurangkan 6 sama 4. 6 dikurangi 4, 2. Di sini yang besar yang positif 6, maka hasilnya positif 2. Sedangkan di contoh yang kedua, 4 ditambah negatif 6. Nah, angka yang besar kan 6, sama 6 kurangi 4, 2. Akan tetapi, di sini yang besar adalah negatif, maka hasilnya negatif 2. Jadi diingat-ingat, kalau tandanya beda, kita kurangkan atau kita cari selisihnya. Lalu, tandanya itu mengikuti nilai yang besar. Selanjutnya, untuk pengurangan bilangan bulat. Konsep pertama, ubahlah menjadi penjumlahan. Jadi, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, 5 dikurangi 8 itu sama dengan 5 ditambah negatif 8. Nah, karena tandanya beda, berarti kita kurangkan ya. 8 kurangi 5, 3. Yang besar yang negatif, maka hasilnya negatif 3. Contoh yang kedua, negatif 4 dikurangi 11. Kita ubah menjadi seperti ini, menjadi negatif 4 ditambah negatif 11. Nah, di sini tandanya sama-sama negatif, berarti kita jumlahkan 4 tambah 11, 15. Karena sama-sama negatif, di sini juga hasilnya negatif. Jadi jawabannya negatif 15. Untuk konsep yang kedua, kurang ketemu negatif, maka nanti hasilnya itu menjadi positif. Contoh, 5 dikurangi negatif 8.
Nah, di sini dikurangi negatif, negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga menjadi 5 ditambah 8. 5 ditambah 8 13. Contoh selanjutnya, negatif 4 dikurangi negatif 11, kurang ketemu negatif menjadi positif, maka di sini berubah menjadi negatif 4 ditambah 11. Negatif 4 ditambah 11, kalau tandanya beda kita kurangkan, 11 kurangi 4 7, dan di sini yang lebih besar yang positif, maka hasilnya yaitu positif 7. Nah, gampang kan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya kita akan membahas sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup, yakni A ditambah B sama dengan C. A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Jadi ketika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Itu adalah maksud dari sifat yang tertutup. Contohnya, 3 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 9. Karena negatif 9 adalah bilangan bulat, maka sifat tertutup terpenuhi. Untuk pengurangan, 3 dikurangi negatif 12 sama dengan 15. Nah, karena di sini 15 juga merupakan bilangan bulat, maka sifat tertutup terpenuhi. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifatnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, jadi diingat-ingat, komutatif itu adalah pertukaran tempat ya. Jadi yang dari depan pindah ke belakang. Nah, kita bahas dari yang penjumlahan dulu. 3 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 12 ditambah 3. Kita cek kira-kira memenuhi apa tidak. 3 ditambah negatif 12, tandanya beda, berarti kita kurangkan. 12 dikurangi 3, 9. Yang lebih besar negatif, maka hasilnya negatif 9. Nah, di sini juga sama, negatif 12 ditambah 3, 12 dikurangi 3, 9. Karena yang besar negatif, maka hasilnya juga negatif 9. Karena hasilnya sama, maka sifat komutatif terpenuhi di operasi penjumlahan. Selanjutnya, di operasi pengurangan, 3 dikurangi negatif 12 sama dengan negatif 3 dikurangi 12. Kita cek, kurangi ketemu negatif menjadi positif, berarti 3 ditambah 12 hasilnya 15. Negatif 3 dikurangi 12, tandanya sama, tinggal kita jumlahkan. 15, karena di sini negatif, maka hasilnya negatif 15. Nah, hasilnya yang satu 15 dan yang satunya lagi negatif 15, berarti tidak sama kan? Maka sifat komutatif tidak berlaku di operasi pengurangan. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat tersebut adalah A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C. Jadi di sini pengelompokannya itu diubah, yang awalnya B dan C di sini diubah menjadi A dan B yang dikelompokkan. Oke, kita cek untuk penjumlahan dulu. Negatif 4 ditambah 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 4 ditambah 5 ditambah negatif 8. Oke, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 5 ditambah negatif 8 negatif 3. Di sini negatif 4 ditambah 5 1. Nah, seperti ini ya. Jadi negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1 ditambah negatif 8. Negatif 4 ditambah negatif 3 negatif 7. 1 ditambah negatif 8 juga negatif 7. Karena hasilnya sama, maka sifat asosiatif terpenuhi pada operasi penjumlahan. Selanjutnya kita cek di operasi pengurangan.
8 dikurangi negatif 7 dikurangi negatif 4 sama dengan 8 dikurangi negatif 7 dikurangi negatif 4. Oke, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Negatif 7 dikurangi negatif 4 dikurangi ketemu negatif menjadi positif. Negatif 7 ditambah 3 berarti negatif 3 ya. Jadi 8 dikurangi negatif 3, 8 dikurangi negatif 7 sama, kurang ketemu negatif menjadi positif, berarti 8 ditambah 7 15. Selanjutnya 8 dikurangi negatif 3 menjadi positif lagi, berarti 8 ditambah 3 11. 15 dikurangi negatif 4 menjadi positif lagi, 15 ditambah 4 19. Ternyata hasilnya tidak sama, maka sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Dan yang terakhir adalah identitas penjumlahan. Nah, sifatnya yaitu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya 0 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Nah, jadi bilangan berapapun kalau dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya ya tetap bilangan tersebut. Jadi 0 merupakan identitas dari penjumlahan. Baik, kita ke contoh soal cerita. Suhu udara di puncak gunung negatif 1 derajat Celcius. Karena hujan, suhunya turun 4 derajat Celcius. Suhu udara di puncak gunung tersebut adalah, nah di sini dapat kita tulis negatif 1 dan turun. Kalau turun berarti dikurangi 4. Jadi negatif 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 5 derajat Celcius. Jadi suhu udara di puncak gunung saat ini yakni negatif 5 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk membuat yogurt, susu sapi diolah dengan fermentasi. Kemudian hasil olahan yang bersuhu 26 derajat Celcius disimpan pada tempat yang bersuhu negatif 2 derajat Celcius. Berapa derajatkah perbedaan suhu tersebut? Baik, kita ketahui bahwa suhu awalnya 26 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah perbedaan. Kalau perbedaan atau selisih berarti kita kurangi. Berarti 26 dikurangi suhu akhirnya negatif 2 derajat Celcius. Nah, kita ubah menjadi 26 kurang ketemu negatif menjadi tambah 2 sama dengan 28 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu pada ruangan tersebut adalah 28 derajat Celcius. Nah, demikian pembahasan materi kita kali ini. Berikut adalah latihan soal. Ada 3 nomor, silahkan dikerjakan. Bagi yang bisa, silahkan dapat mengirim jawabannya di kolom komentar, atau bagi yang masih bingung silakan dapat bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.